Selamat datang kembali di segmen Horny, horor masa kini. Pembahasan hari ini saya akan dibantu oleh dua teman saya yang seperti biasa, sahabat saya, Mas Kup dan Amejun. Silahkan Mas Kup dan Amejun hadir. Kembali lagi di segmen Horny, horor masa kini. Masa sih? Sekarang pembahasannya, Oke. kita akan membahas tentang kesurupan. Kesurupan. Boleh. Kesurupan. Boleh. Kesurupan. Tapi tetap dari dua sudut pandang ya. Oke. Siapa dulu yang mau ngobrol tentang kesurupan? Boleh, Karena- kamu itu? Kupar Mas dulu lah. Amejun, Saya Menurut dulu. Kupar, Oke. menurut Iya, Kupar oke. Mas gimana Kup, sih? coba. Kesurupan itu apa sih? Jenis kesurupan itu banyak, Kak. Woi, Oh, ada jenisnya. Banyak. Ada jenisnya. Jenis kesurupan itu banyak. Karena kan kesurupan dalam arti bahasa Sunda itu nyurup. Nyurup itu adalah match kembali. Masuk. Kembali. Kalau bahasa Indonesia berarti kerasukan. Kerasukan. Kalau di Sundanya itu nyurup. Nyurup. Jadi Oke. ada energi yang masuk gitu. Iya, ada makhluk Makhluk astral yang astral masuk, atau goib yang masuk, ya jin atau yang Jin. masuk. Ada yang memang kesurupannya itu disengaja, ada kesurupan yang memang dikirim, atau ada kesurupan yang memang itu mah gak sengaja. Oh iya. Kirim paket bisa. Kirim pakai Bisa. tiba-tiba kita kesurupan. Oh iya, berarti bisa disuruh juri gitu ya. Bisa. Emang pada prinsipnya hantu itu menerima jasa. Menerima jasa dengan bayaran yang berbeda mungkin ya. Berbeda. Iya, betul. Bisa dengan hanya sebatang rokok. Sukanya rokok apa itu biasanya? Ya, Jarum banyak permintaan. Ada yang merah, Ada yang coklat. ada yang banyak lah. Tapi kalau Sampurnami mah jarang gitu. Ya, yang saya heran itu Kenapa gitu? misalnya Marlboro. Atau apa? Rokok apa lagi? LA. Ya, SCC atau SCC jarang. jarang. Berarti dari Mas Kup sudah ada pandangan bahwa kesurupan itu banyak jenisnya, dan ada yang memang sengaja ngirim, ada juga yang memang sengaja lewat masuk, juga hantunya. Coba tanggapannya Amej gimana nih? Tipe-tipenya mau dijelasin dulu atau ntar aja? Biar lengkap. Boleh. Nah, itu gimana tuh? Apanya yang Tipe-tipe kesurupan. Biasanya di beberapa pengalaman ataupun peristiwa itu yang jenisnya dikirim Beda itu ya. itu berarti ada makhluk astral yang memang itu dirawat, peliharaan, Bisa bisa ditugaskan. ditugaskan. Dan itu biasanya ada ilmu khusus lah, bisa itu Iya. ilmu gaib lah, yang dimana si makhluknya itu bisa dikirim. Contoh misalnya saya ada motif apa gitu, dan rata-rata semuanya itu negatif. Ya, Motifnya itu negatif. termasuk tuyul juga kayaknya ya. Tuyul, nah itu kalau itu beda lagi dalam konteks kesurupan. Iya, Kalau cuman bisa misalkan ditugaskan. Kalau tuyul itu lebih ke aktivitas ekonomi lah itu. Ya, Cuma bener-bener. ditugaskan untuk aktivitas ekonomi. Jadi ada hantu yang ekonomis. Tuyul. Tuyul. Kalau yang sifatnya untuk membunuh tanpa menyentuh, itu saya John Wick lah gitu ya. Itu kan kalau di Eropa mah kayak film John Wick itu Oh, mah sebut santet itu santet. santet bisa gitu. Oke. Kan ada yang bisa kirim melalui benda, ada Ya. juga yang melalui makhluk astral. Nah, itu. Yang kedua itu gak sengaja. Kalau yang tidak sengaja mah tergantung ketebalan kondisi tubuhnya. Ada yang memang sensitif terhadap reaksi makhluk, ada yang juga yang enggak. Kalau misalkan yang enggak mah ya enggak. Iya. Tapi kalau misalkan yang sensitif, kalau bahasa Sundanya mah lempeh yuni. Lempeh yuni. Lempeh yuni itu lemah dalam Self defense Self-defense. dari goib. Gitu. Biasanya di tempat-tempat yang tidak sengaja, misalnya ketempelan,
akhirnya jadi ikut saking itu. Kayak perangko aja ya, gitu nempel-nempel. tiba-tiba ikut gitu kan. Gitu kan. Itu biasanya tergantung selera dari makhluk astralnya itu. Ya. Dia itu menyukai si orang itu atau tidak. Coba sekarang dari Kakak Mejun gimana? Kalau dari saya pribadi ya, teman-teman, kalian boleh percaya atau tidak. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak percaya adanya kesurupan. Kenapa? Kenapa, Mama? Ternyata pada zaman modern ini sudah banyak dunia medis yang menjelaskan itu ternyata sih. Oh, menjelaskan tentang kesurupan Fenomena itu. kesurupan. Nah, ada juga disebutnya itu dissociative disorder. Oh, dissociative disorder. Ya. Gimana itu? Itu dimana ketika seseorang putus hubungan, Ya. bukan sama pacar, Oh. tapi putus hubungan dengan keadaan sekitar. Oh, Satu hopeless. keadaan sekitar, yang kedua dengan kontrol sendiri, dengan emosi, jadi putus semuanya. Makanya kesurupan suka dibilang nggak sadar. Ya. Nah ternyata itu dalam dunia medis ada penyakitnya. Memang Yaitu kehilangan kesadaran. Ya, Berarti kehilangan salah satunya mungkin bisa disebut orang itu sedang depresi. Nah. Akhirnya pelampiasannya dengan sikap-sikap yang di luar kebiasaan. betul. Oh, ya. Jadi ya. salah satu penyebabnya atau bisa juga disebut histeria. Histeria. Coba gimana? Terus ada lagi bahasanya histeria massal. Ya. Kesurupan massal, nah itu juga bisa dijelasin. Mungkin saya menjelaskan ala kadarnya ya teman-teman. Sudah banyak ahli yang menjelaskan tentang ini ya. Lebih eksplisit. Histeria massal, yaitu ya disebutnya kesurupan kayaknya. Ya. Bahasa orang kesurupan. Jadi pada saat tertentu ketika orang stres atau trauma masa kecil, Berpengaruh juga. pengaruh juga. Stres, trauma masa kecil atau punya kecemasan berlebih. Nah, pada saat tubuh tertekan, nah itu tuh bisa kita juga bisa ikut kesurupan. Ya, ada reaksi yang Ya. yang timbul dari diri sendiri. Iya, karena kayaknya. pada orang pada saat stres, pada saat tertekan, itu biasanya muncul pikiran-pikiran ketakutan. Ya, pikiran ketakutan dan Nah. pikiran liar. Kemudian didukung juga dengan tradisi-tradisi kita yang hal goib tentang jin, setan, kunti yang kayak gitu. Itu kan sudah mengakar kuat ya. Ya. Jadi misal nih. Ketika tidur, Ya. bahasanya itu erup-erup. Erup-erup. Nah, itu kalau dalam bahasa medis itu disebut sleep paralysis. Oh, sleep paralysis. Nah, jadi itu teh kondisi pikiran badan semuanya sudah lelah, sudah mau tidur, tapi pikiran masih jalan. Oh, ya. Nah, itu makanya kita berasa ketindihan. Ketindihan. Nah. Ngap. Nah, cemas, takut. Nah, kemudian kan didukung oleh cerita-cerita tradisi tadi, itu kemudian dalam pikiran itu muncul, genderuwo, kunti. Oh, ya. Padahal itu sebenarnya nggak ada. Ya. Nah, selain itu nih, fenomena kesurupan sekarang yang ramai di media sosial tuh diposting kesurupan yang lagi kuda lumping. Ya, gimana nih pandangannya dari Mas Ku? Oke. Nah, itu kan masuknya ke jenis kesurupan yang sengaja. Sengaja dimasukkan. Ya, itu. Ada beberapa, karena kan di makhluk astral itu ada beberapa jenis makhluk astral yang memang itu liar, dia tidak ada yang merawat. Ada juga makhluk astral yang memang itu mah dirawat. Oh, dirawat. Itu ada komunitasnya lah kalau Komunitas juri. Iya, komunitas juri. Ada komunitas juri. Komunitas juri. Cuma di kita ada. Ya gitu. Nah, kalau yang kayak kuda lumping, ya itu rata-rata itu punya komunitasnya. Baik mah khusus untuk Datang pas acara. kuda lumping. Dan Iya. itu pasti ada satu orang yang memang mengendalikan itu. Kalau bahasa di kitanya mah pawang. Malim. Ada teman saya Malim dia ya. Malim dia. Cuma sekarang Mengendalikan. udah masih Aktif atau enggak ya? udah
udah lama gak ketemu. Nah itu salah satu teman saya yang tugasnya itu tukang mengontrol ketika teman-temannya kesurupan di atraksi kuda lumping. Iya betul. Tapi kan ngeri juga ya kalau misalkan kuda lumping tuh biasanya orang-orang yang kerasukan makanin beling, makan makanan silet, terus makanin ayam mentah. Kan kalau misalkan secara logika itu pasti gak enak ya, pasti gak enak. Kalau dalam ketidaksadaran itu karena memang yang mengendalikannya itu makhluk astral, mereka itu tidak akan merasakan luka atau apa-apa gitu, tapi efek daripada kebahayaannya makan yang sifatnya beling itu tuh itu suka kerasa kalau udah sadar gitu. Tapi yang mengendalikan semuanya itu adalah makhluk-makhluk astral. Oke. Coba tanggapannya tentang tadi Mas Kup, penjelasan Mas Kup. Jadi saya tidak percaya. Boleh kan nggak percaya? Boleh dong. Meskipun Di sini ada yang nggak boleh. dalam keyakinan agama saya bahwa yang makhluk-makhluk seperti itu memang ada. Memang ada. Kita juga meyakini jin itu ada. Ya, ada. Tapi begini. Saran dari saya ya, teman-teman. Tolong bahwa kita tuh sudah Tuhan tuh sudah menciptakan ngasih kita akal untuk berpikir. Nah, jadi saya harap gunakan dulu itu. Selagi itu bisa dijelaskan, ya kita jelaskan secara logis. Oh iya. Kemudian menyambung tadi, dulu lagi pesantren saya pernah mau dimasukin. Ya. Mau dimasukin. Tapi ternyata nggak masuk saya. Iya. Dimasukin apanya? Bentar. Masukin itu. Jin yang kata Mas Kup tadi sengaja dimasukin. Saya juga pernah Pak. Terus gimana? Dulu kan belum tahu penjelasannya seperti apa ya saya. Nah, tiba-tiba kemarin saya menemu referensi itu. Jadi bahwa tubuh kita itu sudah canggih, bahkan pikiran kita itu jauh lebih hebat dari apapun. Jadi ketika tubuh kita menolak, itu sudah dengan sendirinya nggak akan masuk. Itulah hebatnya pikiran kita. Ya. Nah, dalam hal lain pun misalnya histeria massal misalnya, tapi kalau kita pikiran tetap positif, tetap enggak ada kesurupan itu sudah dengan sendirinya tubuh kita memfilter. Oh ya, terus ada fenomena di mana orang-orang yang di media sosial tersebut tuh mengejar eksistensi juga ya, karena di kalangan masyarakat yang masih menyenangi budaya itu kesurupan tuh masih jadi keren gitu, masih jadi keren. Woi, orang kesurupan, jadi mau. Terus ada satu lagi pengalaman temen. Istrinya ketika emosi sering meledak-ledak, sering tidak kontrol. Ya. Barang yang ada di depannya diambil langsung dibanting, entah apapun itu, mau meja, mau kursi. Nah, awalnya teman saya itu mengira bahwa dia itu ketempelan kesurupan ataupun ada yang ngirim. Tapi teman saya berusaha tetap ini bahwa penyakit medis. Nah, ternyata setelah dia melakukan pendekatan secara persuasif, kemudian dibawa ke psikolog, memang prosesnya agak lama. Itu kalau nggak salah 2 tahun dia ngobatin istrinya dengan diajak bicara terus, diajak ngobrol. Ternyata betul. Ya. Wah, istrinya teman saya itu ternyata punya trauma masa kecil. Dan itu ketika tidak sadar itu lempar apapun, terus ketika marah tuh tidak kontrol. Nah, itu ternyata penyakit psikologis. Oh, ya. Bahkan ketika ditanya si istrinya itu merasa saya tuh punya 2 kepribadian. Ya. Padahal saya tuh nggak punya uang, jadi pengen gemuk aja. Nah, itu bisa jadi kondisi mungkin di rumah tangannya lagi banyak masalah, mungkin dapur kurang ngebul. Panci di balang-balang. Nah, ya kayak gitu ya. Nah, karena dia punya latar belakang yang itu tadi ya, misal trauma atau tertekan, jadi dia ketika marah itu tidak kontrol. Dan setelah ditelusuri, diobatin secara psikologis, ternyata benar sembuh. Jadi saya tidak percaya. Tetap tidak percaya. Gitu. Nah, sekarang bentar Mas Kup, saya sekarang mau nanya sama Mas Kup. Boleh.
ada beberapa metode untuk menyembuhkan orang yang kesurupan. Contoh, pijit aja jempol kakinya. Nah, coba sama Mas Kup lebih dijelaskan kan? Yang betul. Terus berbicara tentang metode kesurupan dan lain sebagainya dalam pengobatan, itu sebenarnya mah tidak semua orang bisa mengendalikan dan menyembuhkan orang yang kesurupan. Hanya orang-orang tertentu dan pilihan. Iya. Mau itu metodenya dipencet jempolnya, mau ininya dipukul itu Ya. ataupun digini itu terus itu kebanyakan ya di apa yang sifatnya di apa sih? Masukkan, Bukan itu teh diusap diusap keluar gitu, gitunya. melalui di belakang gitu. Dengan doa-doa Doa-doa, keluarkan. gitu. Oke. Karena kan berbicara perihal pergoiban itu kan energi ya, itu Iya, antara pertemuan antara energi positif dan negatif. Nah itu tuh yang memang tadi tuh kalau berbicara hanya orang-orang pilihan yang bisa menyembuhkan itu, karena memang ada orang-orang pilihan yang mempunyai energi yang bisa mengendalikan energi itu. Tetap kalau saya pribadi ya, Bung Sew, tetap kesurupan itu nggak percaya. Dan banyak juga nih teman-teman ya, bahkan teman saya sendiri pernah bercerita ke saya, Sew. Nah, Dia itu pengen pulang cepet-cepet ketika sekolah, ya. pengen pulang cepet-cepet. Dia pura-pura kesurupan. Libur satu sekolah. Ini bahaya nih. Jadi libur Jadi satu jangan sekolah. anggap kesurupan itu wah ini bahaya nih, kesurupan, setan, jin. Ada lagi, pasti ini pernah viral soalnya. Video seorang pelajar kalau nggak salah ditilang, dia pura-pura kesurupan. Bukan pelajar, bapak-bapak itu. Mungkin ada Itu juga bapak-bapak. bapak-bapak. Itu bapak-bapak. Nah itu pura-pura kesurupan. Jadi kesimpulannya adalah, Saya percaya Saya tidak. mari kita kembalikan ke kalian semua.